para Scariers Bang Bro Alek yang setia dimanapun, jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek kembali akan menarasikan sebuah cerita seram nyata. Cerita horor dua rumah sakit di Indonesia ini bikin merinding. Seperti apakah keseraman dari kisah nyata tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya memulai menarasikan kisah-kisah seram, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video kisah-kisah seram dari channel ini. Terima kasih. Rumah sakit jadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi orang setiap harinya. Namun, tak jarang lokasi ini juga dianggap angker karena menjadi saksi bisu pasien yang tidak bisa tertolong nyawanya, atau dengan kata lain, meninggal. Kita pun pasti pernah menjumpai rumah sakit yang memiliki nuansa horor, lembab, dan membuat tak nyaman berlama-lama berada di tempat itu. Apalagi banyak ruangan dan lorong-lorong gelap hampir di setiap sudut bangunan dan bikin merinding saat malam tiba, termasuk kamar mayat. Ruangan itu menjadi salah satu ruangan yang paling ditakuti oleh siapapun yang berkunjung ke rumah sakit. Bahkan banyak juga cerita-cerita mistis yang dialami sebagian orang berkaitan dengan kamar mayat di rumah sakit. Nah, berikut ini cerita horor seram nyata dari dua rumah sakit di Indonesia. Di antaranya, 1. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang masih beroperasi hingga saat ini ternyata menyimpan banyak kisah yang menyeramkan. Cerita kali ini mungkin menjadi salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Alkisah. Ada seorang mahasiswa bernama Ramli, sebut saja demikian, yang sedang mendampingi kawannya karena mengalami kecelakaan cukup fatal, sehingga ia terpaksa harus ikut menginap di rumah sakit tersebut. Tepat pada pukul 1 dini hari, Ramli mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit tersebut. Rasa penasaran yang tinggi pun membuat Ramli mencari asal-muasal bisikan suara yang semakin lama semakin keras. Akhirnya, suara tersebut berakhir di bangsal rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya itu, Ramli menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis kepadanya. Sosok itu pun menatap Ramli dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah sambil cekikikan. Sontak, Ramli langsung kaget dan lemas dengan apa
yang baru saja dilihatnya. Ia pun lantas bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Namun, baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria tersebut menatap Ramli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Ramli pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini, sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan seorang dokter bedah RSCM. 2. Rumah Sakit Dharma Medika, Tulung Agung. Kisah horor selanjutnya berasal dari Rumah Sakit Dharma Medika, Tulung Agung. Suatu hari, ada seorang wanita yang telah berusia 55 tahun bernama Aminah, tengah dirawat di rumah sakit tersebut karena penyakit liver. Dokter pun telah mendiagnosis kalau umur Aminah tidak akan lama lagi dan meminta kepada pihak keluarga untuk dapat mengikhlaskannya. Pasalnya, mata dan kukunya sudah berwarna kuning. Bahkan, sang nenek terhitung terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Meski demikian, pihak keluarga tetap berusaha dan berharap agar Aminah mendapatkan mukjizat dapat kembali sehat, sehingga memesan kamar kelas VIP agar Aminah mendapatkan perawatan secara intensif dan maksimal. Selama di rumah sakit, Aminah pun diperiksa oleh dokter dan perawat, mulai dari pagi hari, siang, sore, hingga malam hari. Pada suatu ketika, ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 02 dini hari. Aminah pun diperiksa oleh seorang perawat yang sudah cukup tua, yakni seumuran dengan Aminah. Meski setiap harinya tim dokter selalu berpesan kepada pihak keluarga agar dapat segera mengikhlaskan Aminah. Namun pada hari ketujuh, tim dokter justru terkejut karena melihat kondisi Aminah yang segar bugar. Dari hasil pemeriksaan, kondisi Aminah diketahui semakin membaik. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan pada 6 hari sebelumnya. Aminah pun lantas bertanya kepada dokter dan perawat yang biasa memeriksanya pada pukul 7 malam terkait kemana suster yang biasa memeriksanya pada pukul 2 dini hari. Aminah bermaksud ingin mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Mendengar ucapan tersebut,
dokter dan perawat malah terkejut. Pasalnya, sesuai dengan jadwal rumah sakit, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 02 dini hari, lantaran maksimal tidak lebih dari tengah malam. Terlebih, tidak ada perawat di rumah sakit tersebut yang berusia 55 tahun ke atas. Semua dokter dan perawat di rumah sakit itu rata-rata masih cukup muda. Seketika, suasana berubah hening dan merinding, karena pada saat itu waktu menunjukkan pukul 01 dini hari. Aminah bahkan juga mengatakan bahwa perawat yang sudah tua itu selalu datang dari arah selatan. Padahal arah selatan bukanlah ruang perawat, melainkan kamar mayat.